Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari hantu ibu-ibu yang gila sampai ke hantu yang bisa keluar dari televisi. Berikut adalah 5 hantu paling mengerikan dalam film horor. Setelah pesan-pesan berikut ini. Video ini disponsori oleh hoodieku.com. Hoodieku.com adalah salah satu brand lokal Indonesia yang berfokus mengeluarkan koleksi hoodie, jaket, dan sweater sejak tahun 2013. Mereka berfokus untuk mengeluarkan hoodie lokal berkualitas dengan berbagai pilihan warna, model, yang harganya bersaing. Kunjungi hoodieku.com dan juga follow berbagai macam sosial medianya untuk mendapatkan hoodie terbaik. Hoodieku, first everyone. Horor itu mempunyai tempat tersendiri ya di hati kita. Lihat deh, semua orang itu punya film horor paling favorit dan punya film horor yang ngebuat dirinya trauma. Kali ini nih, gue udah menanyakan Ewing Squad yang ada di grup Facebook untuk memilih 5 dari 7 hantu paling mengerikan yang ada di film horor. Kalau sekiranya ingin berpartisipasi untuk menentukan urutan dalam video malam Jumat, langsung aja kunjungi grup Ewing Squad yang ada di Facebook. Sekarang nih, kalau lo udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, Mama. Mama atau yang nama aslinya Edith Brennan adalah seorang mantan pasien dari rumah sakit jiwa Saint Gertrude. Pada tahun 1800, dia direhab dan pada saat masa rehab, dia kabur dari rumah sakit jiwa tersebut dan mengambil bayinya yang bernama Lily yang dirawat oleh suster di sana. Edith Brennan pun kabur sambil dikejar pihak berwajib sampai ke sebuah tepi jurang dan terpaksa melompat ke jurang tersebut. Sayangnya ketika dia terjun, dia menabrak sebuah pohon, jatuh ke danau, dan tenggelam tak tersadarkan diri. Akibat meninggal dengan cara yang tidak tenang, Edith Brennan menjadi hantu dengan wujud tubuh yang serba terbalik yang mencari anaknya di sekitar danau. Dalam film Mama, Edith yang sudah menjadi hantu ini bertemu dengan 2 anak perempuan bernama Victoria dan Lily yang hampir saja dibunuh oleh ayahnya yang gila. Edith kemudian menyelamatkan Victoria dan Lily lalu mengasuh mereka berdua seakan-akan mereka adalah anak kandung dari Edith. Masalahnya dimulai ketika Victoria dan Lily mulai tambah dewasa dan menginginkan hidup normal. Pada dasarnya Mama merupakan sosok yang penyayang. Cuman dia terlalu cemburu terhadap orang-orang yang ada di sekitar Victoria dan Lily. Takutnya mereka diambil lagi dari tangannya Mama, sehingga Mama menggunakan berbagai macam cara jahat untuk menghalangi Victoria dan Lily hidup normal. Lily. Lily. Don't look at her. She's mad.
Keempat, Diana. Diana adalah hantu yang menjadi musuh utama dalam film Lights Out yang bakalan muncul ketika lampu dimatikan. Pada umur 13, Diana Walter dibawa ke rumah sakit jiwa karena dia berhasil memanipulasi pikiran ayahnya untuk bunuh diri. Dan Diana juga memiliki kecenderungan agresivitas yang tinggi. Selain itu, dia diketahui mempunyai penyakit kulit di mana kulit tubuhnya akan iritasi apabila terkena cahaya. Pada saat direhabilitasi, Diana bertemu dengan seseorang yang seumuran dengan dia, yaitu Sophie, yang direhabilitasi karena memiliki kecenderungan depresi. Mereka pun bermain bersama dan akhirnya berteman. Atau bisa dibilang, Diana menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi Sophie agar mau berteman dengan dia. Sampai suatu hari terdapat semacam suatu eksperimen yang diduga ditujukan untuk menyembuhkan penyakit kulit Diana. Sayangnya, eksperimen tersebut mengalami error dan mengakibatkan Diana terbakar menjadi abu oleh sorotan lampu yang sangat terang. Hold her down! Using full dosage now. 1200 watts. Shut it off! Now! Walaupun begitu, hantu jahat Diana terus mengikuti Sophie seumur hidupnya dan akan muncul di dalam gelap. Diana memiliki otot yang kuat dan menyerang siapapun yang ada di dekat Sophie ketika ruangan gelap. Just like the hospital. Trapped down here. Holy shit. Take Sophie away from me. Forget Ketiga, Kayako. Kayako atau yang lebih lengkapnya adalah Kayako Saeki adalah hantu yang menjadi unsur utama dalam film Ju-on atau The Grudge. Ju-on ini bisa dibilang versi Jepangnya, sedangkan The Grudge itu bisa dibilang versi baratnya. Nah, gue udah mencoba membaca kedua versi tersebut dan membandingkan nih mana yang kelihatannya tuh lebih menarik dan juga yang paling seram. Dan menurut gue, versi baratnya justru yang lebih seram dibandingkan versi Jepangnya. So, maka dari itu, pada kali ini gue akan menceritakan versi baratnya. Cerita Kayako dimulai ketika dia masih kecil, di mana dia tinggal di sebuah wilayah terpencil di Jepang bersama ibu dan adiknya. Ibunya yang bernama Miss Kawamata adalah seorang Itako atau seseorang yang mengeksorsis setan dan menjadikan Kayako sebagai wadah setan tersebut. Hal ini menjadikan Kayako sering kehilangan kesadaran dan mencoret diarinya dengan bahasa yang tidak dikenal. Kayako pun tumbuh besar dan ketika dia kuliah, dia jatuh cinta terhadap Peter Kirk. Walaupun begitu, dia menikah dengan pria lain bernama Takeo Saeki karena dia satu-satunya pria yang dia anggap bisa mengerti tentang dirinya. Hasil dari pernikahan ini, seorang anak bernama Toshio lahir.
Toshio pun tumbuh dan bersekolah di suatu tempat di mana Peter Kirk mengajar di sana sebagai guru. Disinilah Kayako dan Peter bertemu kembali dan rasa suka Kayako kembali muncul. Kali ini Kayako melampiaskan rasa sukanya ke dalam tulisannya di diari. Suatu hari Takeo menemukan diarinya Kayako dan membaca hasilnya. Terbakar api cemburu, pemikiran bahwa selama ini Kayako selingkuh, dan pemikiran bahwa Toshio bukanlah anaknya. Takeo sangatlah marah dan menyerang Kayako. Pada saat detik-detik terakhir, Kayako melihat bahwa seluruh kejadian ini disaksikan oleh Toshio dari lantai atas. Takeo pun mengejar Toshio dan membunuh Toshio beserta kucing peliharaannya dengan cara menenggelamkan mereka di bathtub. Kayako yang pada kecilnya menjadi tempat penampungan setan, ketika meninggal, dia akhirnya menjadi onryo atau hantu dan membunuh Takeo dan seluruh orang yang masuk ke dalam rumahnya. Kayako biasanya membuat korban mengalami dan merasakan nasib yang sama ketika Kayako dibunuh oleh suaminya. Kedua, The Bride in Black. The Bride in Black adalah hantu yang menjadi musuh utama dalam film Insidious 2. Dalam serangkaian film Insidious, asal mula The Bride in Black diceritakan sebagai seorang pria bernama Parker Crane. Pada saat Parker masih kecil, dia diasuh oleh ibunya dan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ibunya akan memukul Parker apabila dia menggunakan nama Parker dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa terjadi karena Parker adalah nama yang diberikan oleh ayahnya yang juga meninggalkan ibu dan dia. Dengan begini, ibunya mulai menamai anaknya dengan nama Marlene dan juga mengenakan Marlene Parker ini pakaian wanita. Berbagai macam trauma ini menjadikan Marlene Parker tidak stabil secara emosi dan mental, sehingga muncullah sisi gelap dari dirinya yang digambarkan sebagai wanita tua berpakaian hitam. Dia menggunakan penyamaran atau wujud ini untuk memancing banyak wanita dan akhirnya dibunuh. Aksi Marlene Parker akhirnya berakhir ketika dia masuk rumah sakit akibat berusaha menghilangkan kelaminnya sendiri. Setelah bertemu Josh, dia bunuh diri dengan melompat dari atap rumah sakit dan menjadi arwah yang jahat yang menghantui Josh. The Bride in Black ini mempunyai kemampuan untuk hidup selamanya di dalam dimensi The Further dan memiliki kekuatan otot yang sangat kuat. Ungrateful bitch! You have no idea how much you have wasted your life being afraid of the dead. Because pretty soon, you're going to be one of them. And when I take you to my home in the dark, you'll realize how happy you should have been for your brief little moment in the sun.
Sebelum masuk ke nomor 1, sekali lagi nih, gue ingin berterima kasih kepada hoodiko.com yang telah mensponsorin video ini. Karena berkat hoodiko.com, video malam Jumat dan juga channel Wing HD bisa maju terus dan berkembang. So, buat kalian para penonton, coba deh kunjungin hoodiko.com, lihat-lihat hoodie-nya, say hi, dan juga say thanks, oke? Pertama, Samara. Samara atau Samara Morgan adalah hantu yang menjadi musuh utama dalam film The Ring versi baratnya. Kalau versi Jepang atau versi originalnya, Samara itu diganti namanya menjadi Sadako Yamamura. Cuman gue udah membaca nih versi The Ring-nya, versi Jepangnya, dan bisa dibilang itu sejarahnya ribet. Sedangkan versi baratnya bisa dibilang itu simple tapi cukup menyeramkan. So, gue bakal membahas versi baratnya, oke? Pada tahun 1970, di kota kecil bernama Sacramento Valley, terdapat sebuah pries bernama Burke yang memperkosa anaknya sendiri yang bernama Evelyn. Setelah diperkosa, Evelyn dikurung di dalam ruang bawah tanah sampai hamil 8 bulan. Pada saat di ujung kehamilan, Evelyn dibawa ke rumah sakit dan melahirkan anak bernama Samara. Pada saat kelahiran, Samara tidak menangis dan Evelyn mendengar bisikan bahwa terdapat setan di dalam Samara dan mengharuskan Evelyn untuk menenggelamkan Samara di kolam. Aksi Evelyn tertangkap oleh suster dan menjadikan Evelyn dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan Samara dimasukkan ke dalam panti asuhan. Samara akhirnya diasuh oleh keluarga peternak yang hidup di daerah bernama Mueske Island oleh Anna dan Richard Morgan. Singkat cerita, Anna dan Richard mulai sadar bahwa Samara mempunyai kemampuan spesial bernama Nensha. Dengan Nensha, Samara dapat mengirimkan pemikiran dia ke orang lain secara paksa dan menjadikan orang tersebut mengalami sensasi terbakar. Sehingga orang tua Samara membawa dia pergi ke sebuah tempat penelitian di mana pemeriksaan lebih lanjut dilakukan. Sedikit dugaan, ketika Samara sedang diteliti, Samara membunuh dokter yang menanganinya dan hal ini mengakibatkan Samara dikembalikan lagi ke Anna dan Richard. Berbagai macam kejadian aneh terus terjadi di sekitar Samara, sampai akhirnya Anna mulai lelah mengurus Samara dan akhirnya dia membawa Samara ke hutan yang terdapat sumurnya. Anna membungkam kepala Samara dengan plastik, lalu memukul kepalanya dan membuang Samara ke dalam sumur kemudian menutup sumurnya. Samara yang tersadar melihat dirinya di dalam sumur berusaha memanjat selama 7 hari. Tapi ternyata gagal dan akhirnya meninggal. Samara meninggal dalam keadaan yang tidak tenang sehingga arwahnya terjebak di dalam sumur. Sampai suatu ketika, di area tempat sumur itu berada, dibangun sebuah kabin yang tata letak televisi dan DVR playernya itu tepat di atas sumur, di mana Samara meninggal. Dengan kemampuan Nensha, Sarah memproyeksikan pemikiran atau memori dia ke dalam sebuah tape yang apabila dilihat, orang tersebut akan mati mengenaskan dalam 7 hari. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Samara membunuh korbannya. Yang jelas, seluruh korbannya meninggal dengan wajah membusuk dan juga ketakutan. Pick up the phone, Noah. Come on, pick up. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Gue punya pengumuman bagus nih buat kalian. Jadi ini di bulan Agustus nanti gue bakalan jalan-jalan ke Bogor dan juga ke Bandung bareng Korigor. Dan nanti kita mengadakan
semacam meet and greet rahasia gitu di suatu tempat yang ada di Bogor dan juga di Bandung. Buat kalian yang pengen ikutan ngobrol bareng, terus ketemu-ketemuan dan ngebahas di balik malam Jumat bareng Ewing HD dan juga Korigor, langsung aja cek informasi yang ada di kolom komentar atau yang muncul di layar ini. Di situ udah ada kontak personnya, yaitu Isal. Lo tanya-tanya dulu aja, nggak apa-apa, boleh. Pokoknya kalau lo mau ikutan, langsung aja cek informasi lengkapnya ada di kolom deskripsi. Oke? Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD, dan juga follow berbagai macam sosial media gue lainnya, dan juga hoodiku.com. Semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.